Leg kedua semifinal Piala AFF 2016 di Maybin Stadium antara tuan rumah Vietnam melawan Indonesia diawali prosesi mengheningkan cipta untuk korban gempa di Aceh. Kemenangan 2-1 di leg pertama membuat timnas merah putih tampil lepas sejak kick-off dibunyikan. Meski terus mendapat tekanan, Indonesia semakin di atas angin setelah Stefano Lillipali membobol jala gawang tuan rumah di menit ke-54. Timnas Garuda unggul 1-0 atau agregat 3-1. Dalam usaha mengejar ketertinggalannya, Vietnam justru harus bermain 10 orang setelah kiper Man Tran Nguyen dapat kartu merah langsung dari wasit. Keunggulan jumlah pemain tak mampu dimaksimalkan Indonesia. Gawang Kurnia Mega justru bobol 2 kali di menit ke-84, Phu Van Tan dan Phu Minh Tuan di menit akhir babak kedua. Vietnam berbalik unggul 2-1 atau agregat menjadi sama kuat 3-3. Di masa perpanjangan waktu, penalti Manahati Lestusen akhirnya memaksa laga berakhir 2-2 sekaligus memastikan Indonesia melangkah ke final. Indonesia unggul agregat 4-3 atas Vietnam. Ini menjadi final kelima bagi Indonesia di turnamen antar negara Asia Tenggara itu. Pelatih Alfred Riedel pun bangga atas keberhasilan lolos ke final ini, namun turut memuji semangat juang Vietnam yang tidak kenal lelah. However, it is a very sweet win, sweet going to the final, because I think no one was counting on us, even not to go to semis. Now we go to the final. And everything cannot be lucky. Tak ingin berlama-lama larut dalam kesenangan, Andik Firmansyah ingin rekan-rekan timnya langsung fokus ke laga final. Sementara Manahati mempersembahkan gol dan keberhasilan ke final ini untuk para korban gempa Aceh. Saya pribadi turut berduka dan mungkin area kemenangan ini bisa menghibur masyarakat Aceh. Alhamdulillah bisa dihibur. Pertandingan sangat seru sekali itu. Tapi ini berkat kerja keras semuanya, spiritnya sangat bagus dari bangku cadangan sampai main itu sangat-sangat bagus lah menurut saya. Menpora Imam Nahrawi yang menyambut kepulangan para penggawa timnas Garuda di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten akan mengupayakan bonus jika pasukan Alfred Riedel mampu membawa pulang trofi AFF. Kita berharap nanti mereka menjadi juara di Piala kali ini, insya Allah. Sedang kami pikirkan nanti. Ya. Pekerjaan rumah bagi Riedel kini adalah membenahi lini pertahanan mereka jika tidak ingin kembali gagal membawa pulang trofi juara AFF. Timnas memang tajam dengan mengemas 10 gol hingga semifinal. Namun, 10 gol juga bersarang ke gawang Kurnia Mega yang menunjukkan betapa rapuhnya pertahanan Indonesia. Apalagi tim yang akan mereka hadapi adalah sang musuh bebuyutan Thailand. Tim negeri Gajah Putih itu menjejakkan kaki ke final dengan menyingkirkan Myanmar. Thailand dan Indonesia memiliki sejarah rivalitas yang cukup sengit karena pernah sama-sama menjadi kekuatan besar di peta sepak bola Asia Tenggara. Namun soal gelar, Indonesia tidak seberuntung Thailand. Anak asuh Kia Tisuk Senan Muang saat ini menjadi pengoleksi gelar juara terbanyak di Piala AFF dengan koleksi 4 gelar. 2 gelar diantaranya diraih usai mengalahkan Indonesia di final tahun 2000 dan 2002. Thailand jelas difavoritkan untuk juara, terlebih mereka memiliki bekal bagus atas Indonesia dengan kemenangan di babak grup. Namun statistik itu hanyalah di atas kertas, bukan di dalam lapangan. Laga final tentu akan menghadirkan atmosfer berbeda dan Indonesia wajib menang saat menjadi tuan rumah di final leg pertama Rabu 14 Desember mendatang. Tim Merah Putih harus bisa menghapus kutukan di laga final untuk memberikan gelar di turnamen resmi pertama usai sepak bola dibekukan oleh FIFA. Trofi AFF juga akan mengakhiri kerinduan Indonesia untuk mengangkat tinggi-tinggi trofi AFF untuk kali pertama.
Sebagai seorang gelandang, Stefano Lillipali bisa dibilang sebagai gelandang komplit alias serba bisa. Bagus dalam membantu pertahanan, namun piawai pula dalam urusan membobol gawang lawan. Ia menjadi sosok yang tak tergantikan di dalam skuad inti merah putih. Pemain naturalisasi Belanda itu selalu mengisi daftar pemain inti yang dikeluarkan Alfred Riedel di sepanjang gelaran Piala AFF 2016. Terakhir, Lillipali menjadi pemecah kebuntuan Indonesia dalam semifinal leg kedua Piala AFF 2016 di Stadion Midin, Rabu malam. Sentuhannya di depan gawang Vietnam membuat bola masuk ke dalam gawang. Meski mengaku gol tersebut tidak tercipta lewat proses yang indah, namun gol itu menjadi yang terpenting dalam hidupnya. It was not the most beautiful goal, but I think it is the most important goal in my life. So, we will see. Maybe I will do it over again, but a more nice way against Thailand. Selain berkontribusi lewat golnya di Midin Stadium, secara keseluruhan pergerakan dan permainan Lillipali membuat lini tengah Indonesia disegani tim-tim lawan. Sebelum mencetak gol di leg kedua semifinal, ex-pemain Persija Jakarta itu telah mencetak gol di partai terakhir fase grup melawan Singapura.